Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Risiko dan Keuangan Islam ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum memulai pada materi, mohon izin kepada teman-teman dan Pak Izra, mari kita berdoa bersama untuk kelancaran pada presentasi hari ini. Berdoa mulai. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Kami dari kelompok 6 bertema risiko-risiko kredit dalam keuangan Islam. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saudara Tigar Salman Al-Farizi, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada saudari Anggi Regita Trimakrifah, dan yang ketiga ada Retnos Daniel. Baik teman-teman, mari kita masuk ke pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh saudari Anggi Regita Trimakrifah. Waktu dan tempat saya persilakan. Istilah risiko keuangan. Risiko keuangan ini terjadi akibat ketidakpastian dari perekonomian yang ada baik dari segi mikro maupun makro. Nah, semakin tinggi tingkat ketidakpastian tersebut, maka semakin tinggi pula risiko yang ada. Kemudian dikenal istilah risiko kredit, yang mana risiko kredit ini diartikan sebagai kegagalan nasabah untuk membayar kewajibannya kepada pihak bank atau pihak yang meminjamkan dana. Nah, untuk mencegah dari risiko-risiko ini, diperlukan informasi-informasi yang terbaru dan kredibel daripada calon nasabah atau calon perusahaan tersebut. Hal ini bahkan sudah ditegaskan oleh Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor KEP 347 BL tahun 2012 agar emiten atau perusahaan untuk selalu memberikan dan selalu terbuka atas informasi-informasi terbaru yang ada dalam perusahaannya. Counterparty di sini diartikan sebagai segala pihak yang terkait di dalam sebuah kontrak atau kemitraan. Contohnya pada akad murabahah dan salam sendiri, maka selain bank, penjual dan pembeli dianggap sebagai lawan yang sesuai. Kemudian pada musyarakah dan mudharabah, perjanjian kemitraan, mitra bisnis dan agen adalah rekanan yang sesuai. Pada ilustrasi berikut, kita dapat mengetahui bahwa satu pihak dapat bermitra dengan lebih dari 3 macam kontrak. Seperti pada pihak A yang terkait dengan pihak C, pihak D, dan juga pihak B. Seperti pada akad musyarakah, di mana pihak A berpartisipasi sebanyak 5% dan pihak D sebanyak 95%. Kemudian pada akad istimna, pihak A ini terkait dengan pihak C dan juga pihak D. Dan kemudian pada akad murabahah, pihak ini menjadi satu-satunya yang berkontribusi, namun menggunakan jaminan sebesar 100% pada anggunan A. Dan kemudian yang harus diperhatikan bahwa setiap anggunan atau jaminan itu juga bisa memiliki keterkaitan dengan anggunan atau jaminan lainnya, tergantung pada tingkat-tingkatnya yang berbeda. Nah, oleh karena itu perlu didefinisikan dengan baik dan kelompok kontrak itu juga harus diidentifikasi dengan baik. Nah, kemudian perilaku pasar, kemudian strategi institusi itu juga sangat berpengaruh terhadap kinerja produk Islami. Yang selanjutnya ada proses identifikasi manajemen risiko kredit. Rifai dan Feitzal menjelaskan secara rinci tentang proses penerapan manajemen risiko kredit yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi, yang mana dalam proses tersebut Dewan Komisaris berperan sebagai penanggung jawab persetujuan dan peninjauan berkala akan strategi dan kebijakan risiko kredit pada bank. Peran Dewan Direksi sendiri adalah sebagai penanggung jawab penerapan strategi, pengembangan kebijakan, dan dapat mendukung standar kredit yang sehat, memantau serta mengendalikan risiko kredit, dan mengidentifikasi serta menyelesaikan persoalan kredit bermasalah. Yang kedua, ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang mana dalam kebijakan bank harus menilai secara komprehensif akan kemungkinan risiko nasabah. Nah, untuk itu, tentu saja bank memerlukan informasi yang cukup. Dalam prosedurnya juga harus dipastikan agar mekanisme kepatuhan prosedur dalam pemberian kredit. Selanjutnya, bank akan menetapkan limit setiap nasabah sebelum melakukan transaksi kredit. Dan yang ketiga, ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit. Dalam proses pengidentifikasian risiko pun perlu dilakukan pendalaman mengenai keadaan finansial nasabah dan kemampuan dalam membayar kewajibannya tepat waktu. Nah, dalam penilaiannya pun, bank juga harus memperhatikan keuangan counterparty, rating, karakteristik instrumen, jenis transaksi, likuiditas pasar, dan faktor-faktor treasury dan investasi. Dalam pengukuran risiko kredit, yang pertama harus adanya prosedur tertulis, yang mana bank diwajibkan memiliki prosedur tertulis yang memungkinkan terjadinya sentralisasi exposures on balance sheet and off balance sheet para nasabah.
Nah, dalam penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit menggunakan kombinasi antara aspek data kualitatif, data kuantitatif, dan data distribusi informasi hasil pengukuran risiko. Yang kedua, ada pertimbangan berbagai karakteristik. Dalam mengukur risiko kredit, bank harus mempertimbangkan sifat atau karakteristik dari setiap transaksi yang berisiko. Nah, misalnya mempertimbangkan tentang kondisi keuangan nasabah, jangka waktu kredit, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu, jaminan, potensi kegagalan. Yang ketiga ada validasi secara berkala, yang mana jika sebuah bank menerapkan pendekatan internal risk rating, maka proses validasi data secara berkala wajib dilakukan. Yang keempat, ada risiko kredit diukur menggunakan parameter NPL. Yang kelima, ada mark to market pada risiko kredit tertentu. Bank menggunakan metode tersebut guna untuk mengukur tingkat risiko kredit akibat transaksi over the counter (OTC) atau pada suatu pasar tertentu. Pengukuran tersebut dilakukan secara berkala, setidaknya setiap bulan. Yang keenam, ada credit scoring tools, yang mana pada tahap ini, bank akan meninjau ulang akurasi model dan asumsi untuk memproyeksikan kegagalan dan menyesuaikan asumsi dengan perubahan internal dan eksternal. Jika hasilnya exposure risiko besar, maka dalam pengembalian keputusan diperlukan data pendukung perihal risiko lainnya. Selanjutnya ada model penilaian risiko kredit. Ada 3 metode. Yang pertama, metode kualitatif. Yang kedua, ada metode kuantitatif. Yang ketiga, ada metode hibrid atau metode gabungan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang metode kualitatif, yang mana faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses penilaian analisis kelayakan kredit dari obligor ditentukan secara kualitatif. Kerangka 3R yang digunakan untuk melihat pengaruh dan bobot mereka dalam penilaian keseluruhan, yang mana didasarkan pada pengalaman subjektif. Yang pertama ada return, keuntungan. Apakah kredit tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang memadai untuk melunasi utang yang dipinjam. Kedua, ada repayment capacity, repayment pengembalian, yang diartikan kemampuan perusahaan untuk mengembalikan utang pada saat pembayaran jatuh tempo. Yang ketiga, ada risk bearing ability, kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut. Nah, ada juga pedoman 5C untuk berkaitan dengan karakteristik tersebut. Yang pertama ada karakter, yang kedua ada capacity, yang ketiga ada capital, yang keempat ada collateral, dan yang terakhir ada conditions. Di dalam lembaga keuangan sendiri harus menilai secara kualitatif kelayakan kredit klien berdasarkan informasi sebanyak mungkin dan kriteria subjektif yang didefinisikan dengan baik yang mungkin didorong oleh faktor objektif. Metode yang kedua adalah metode kuantitatif, yang mana di dalamnya terdapat 2 jenis data informasi yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga keuangan guna memodelkan risiko kredit yang mereka hadapi. Nah, yang pertama ada data yang merujuk pada perilaku pihak lawan di masa lalu dan saat ini. Yang kedua, ada data yang mendefinisikan kerugian dari risiko terkait. Selanjutnya, ada langkah-langkah utama untuk analisis risiko tersebut. Yang pertama, ada mengidentifikasi ketersediaan dan aksesibilitas data historis, clearing data, unifikasi, dan seleksi yang akan digunakan untuk analisis risiko keuangan kredit. Yang kedua, ada data simulasi yang digunakan untuk analisis risiko keuangan kredit. Yang ketiga, ada penentuan metodologi model. Yang keempat, ada penilaian parameter model. Yang terakhir, ada validasi kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, ada model hybrid. Model tersebut adalah penggabungan model berbasis kualitatif dengan model berbasis kuantitatif yang menghasilkan bentuk hibrid dari model penilaian kredit. Baik teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas penilaian risiko kredit. Jadi penilaian risiko kredit itu materi yang mempunyai keutamaan pada parameter tertentu, yaitu yang harus dipertimbangkan kembali dalam penilaian risiko kredit. Mengapa demikian? Karena hal ini menyebabkan adanya kerugian yang diharapkan dan tidak diharapkan. Nah, penilaian risiko kredit ini juga memerlukan perhitungan. Nah, di antara lainnya adalah perhitungan probabilitas default, yang kedua adanya kerugian yang diberikan kepada default, yang ketiga ada exposure pada default. Nah, baik teman-teman. Kembali lagi pada pembahasan yang kedua, yaitu probabilitas default. PD. Nah, di sini yang telah tadi saya jelaskan ya teman-teman, bahwasanya penilaian risiko kredit itu harus melakukan perhitungan. Nah, salah satunya ini nih, probabilitas default.
Nah, ini teman-teman, secara umum default terjadi ketika adanya kerugian yang dimulai dari ketidakmampuan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya. Apa sih memenuhi kewajibannya itu? Salah satunya ini adalah tidak ada definisi standar default. Nah, dan estimasi PD ini untuk produk keuangan Islam adalah salah satu masalah yang paling menantang bagi lembaga keuangan. Teman-teman mungkin bertanya ya, emangnya definisi standar default itu apa sih? Kok bisa-bisanya menjadi tidak memenuhi kewajibannya? Jadi gini teman-teman, eh, definisi default itu diibaratkan adalah salah satu kontrak keuangan Islam, yaitu yang terjadi baik karena ketidakmampuan pembayaran pihak, seperti di murabahah ataupun di ijarah kontrak. Nah, karena keterlambatan ini ataupun kegagalan yang dimana pengiriman ini mengacu pada komoditas ataupun aset yang dibangun pada tanggal yang telah disepakatinya. Nah, jadi mereka sudah menentukan tanggal yang telah disepakatinya, namun karena ada keterlambatan dan tidak kemampuan ataupun kegagalan, jadi batal, jadi gagal ya teman-teman. Nah, hal ini memicu nih, pada dasarnya, hal kecil menjadi tantangan utama untuk memperkirakan PD itu, yaitu menentukan kriteria yang ditetapkan untuk membentuk definisi kuantitatif dan kualitatif default, gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke pokok bahasa ketiga, yaitu kriteria kuantitatif. Ini teman-teman, tingkat default tahunan ataupun probabilitas adalah salah satu tingkat persentase kontrak yang gagal dalam kaitannya. Nah, dengan portofolio ini, kalian mengerti bahwasanya kontrak selama periode 1 tahun. Nah, sedangkan tingkat default 2 tahunan ini adalah ukuran yang sama untuk jangka waktu 2 tahun. Nah, hal ini dinyatakan secara matematis, probabilitas default untuk kontrak dalam periode tersebut selama 1 tahun. Nah, direpresentasikan seperti pada persamaan berikut. Nah, apa sih persamaan berikut itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 dasar. Yang pertama, adanya menganalisis aspek risiko kredit dalam counterparty. Yang kedua, adanya memetakan pihak lawan ke tingkat risiko internal yang memiliki PD. Namun harus terkait erat ya. Nah, yang ketiga, mari kita hitung PD-nya. Jadi gini teman-teman, yang pertama tadi itu saya jelaskan, yang tadi kan adanya menganalisis aspek risiko kredit terhadap counterparty. Nah, di sini bahwasanya menjelaskan merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya. Yang tadi di atas telah dijelaskan ya teman-teman, dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar ataupun nilai pasar. Yang kedua, memetakan pihak lawan ke tingkat risiko internal. Jadi mengapa harus ada memetakan pihak lawan? Karena agar dapat dikontrol dari si pelaku ini, gitu teman-teman. Mungkin kita lanjut pada pembahasan yang ketiga. Nah, di sini adanya perhitungan, kembali lagi. Nah, di sini adanya perhitungan ya teman-teman. PDT sama dengan DCT dibagi TC kali 100. Nah, loh, apa itu PDT? Apa itu DCT dibagi TC? Nah, di sini saya jelaskan teman-teman. PDT itu adalah persentase probabilitas tahunan ataupun default tahunan. Nah, sama dengan DC. DC itu adalah jumlah kontrak yang gagal selama periode tersebut. T. Nah, T-nya ini adalah pemeriksaan nih teman-teman. Makanya kenapa ada PDT, DCT. Mereka melakukan pemeriksaan selama periode tahunan itu. Nah, dibagi TC. TC itu adalah jumlah total kontrak dari kelas yang telah diperiksa. Dikalikan 100. Nah, berdasarkan pembayaran terjadwal, pembayaran kembali, ataupun pengiriman. Nah, perkiraan probabilitas default untuk jumlah bulan yang telah lewat ataupun jatuh tempo dapat ditentukan dengan mengganti DCT, DI dengan sigma N, I sama dengan 1. Nah, di sini dengan demikian adanya probabilitas default ditemukan seperti pada persamaan berikut. Gini ya teman-teman, perhitungan ini bisa dilihat oleh teman-teman sendiri. Yang telah sama seperti yang telah saya jelaskan perhitungan pada di atas. Nah, hal ini disebutkan karena ada kriteria kualitatif, menggunakan kriteria kualitatif sebagian besar waktu mereka didorong oleh kuantitatif. Nah, karena itu adanya materialitas yang mengacu pada cicilan pembayaran masa lalu, ataupun bisa disebut once prestasi dari debitur, ataupun yang merupakan elemen kuantitatif yang dipertimbangkan dalam analisis perilaku dari kontrak yang sama atau yang serupa yang telah gagal. Gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman. Di sini adanya exposure at default. EAD. Nah, jadi ini adalah salah satu estimasi exposure institusi pada saat dan counterparty default bawah pendekatan dasar yang diusulkan oleh Basel II. Nah, hal ini dihitung dengan mempertimbangkan aset dasar.
Penilaiannya ini di depan jenis fasilitas dan rinciannya komitmen. Penting untuk dicatat nih. Nah, ini penting nih teman-teman. Kenapa penting untuk dicatat bahwasannya dalam pertimbangan estimasi dengan mengabaikan teknik mitigasi risiko kredit dengan pengecualian on balance sheet netting nominal exposure. Nah, jika pendekatan lanjutan ini diterapkan oleh bank, maka bisa diperbolehkan bahkan diwajibkan untuk menentukan EAD yang sesuai untuk dipertimbangkan. Nah, setiap exposure. Namun, ada sisi lainnya, yaitu dalam kasus ini juga memerlukan atau menunjukkan kepada supervisornya bahwa bank tersebut mampu memenuhi persyaratan minimum tambahannya yang berkaitan dengan integritas dan kendala estimasi. Nah, gitu teman-teman. Jadi, exposure at default EAD itu ada 2 metode ya teman-teman, yang saya ketahui, yaitu untuk menentukan exposure secara default dan adanya menentukan regulator yang menggunakan pendekatan pertama. Mungkin bisa disebut dengan Foundation Internal Rating Base atau FIRB. Nah, metode kedua disebut dengan Advanced Internal Rating Base. Nah, jadi perhitungan ini lebih fleksibel dan dapat digunakan oleh lembaga perbankan. Nah, bank harus mengungkapkan exposure risikonya. Bank akan mendasarkan angka ini pada data dan analisis internal seperti karakteristik peminjaman dan jenis produk. Nah, dalam metode ini penting sekali ya, karena bank yang telah tadi dijelaskan, yang di bahwasanya ini bank memerlukan menunjukkan kepada supervisor bahwa bank tersebut mampu memenuhi persyaratan minimum tambahan. Nah, yang tadi metode itu yang telah saya jelaskan bisa menunjukkan hal yang baik untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu Loss Given Default, LGD. Nah, ini adalah pembobotan kerugian pada saat terjadi default. Jadi teman-teman, setelah menyadari bahwa once prestasi telah terjadi, lembaga keuangan yang telah memberikan kredit kepada obligor mencoba untuk memulihkan atau jaminan apapun yang menutupi kerugian terkait karena kegagalan pembayaran. Jika lembaga kredit sepenuhnya memulihkan kerugian, mungkin akan memakan waktu lama, teman-teman. Nah, dalam banyak kasus ini beberapa tahun, dan dengan demikian adanya berbagai elemen yang harus diperhitungkan dalam periode ini. Nah, dalam periode loss given default ataupun bisa disebut LGD. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, obligor itu apa sih? Nah, obligor itu adalah pemilik bank yang mendapatkan dana dari BLBI untuk membantu bank dalam keadaan tidak kolaps ataupun sedang krisis moneter gitu, teman-teman. Nah, jadi Mengenai studi kasus, kami akan menyelidiki kasus mengenai pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas pada Bank BRI Indonesia (TBK) periode 2012 hingga 2019. Adapun risiko profitabilitas di sini merupakan rasio yang digunakan guna mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Adapun setelah dari hasil pembahasannya dapat kita ketahui melalui analisis regresi linear sederhana bahwa hasil pengolahan data analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS versi 26 diperoleh hasil sebagai berikut. Seperti yang ditunjukkan pada tabel mengenai unstandardized coefficient dan standardized coefficient. Nah, kemudian pada angka tersebut kita menunjukkan bahwa hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana, maka persamaan regresi yang didapat adalah sebagai Y sama dengan 5,324 dikurangi 1,997X. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa jika variabel risiko X adalah senilai 0, maka variabel profitabilitas Y senilai 5.224. Kemudian pada persamaan regresi tersebut, kita mengetahui bahwa nilai koefisien regresi B pada risiko kredit bertanda negatif yang senilai minus 1997, yang artinya setiap kenaikan risiko kredit X 1% akan menurunkan profitabilitas sebesar 1997. baik teman-teman, sudah di ujung akhir slide ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Pak Izra. Saya, perwakilan dari kelompok 6 sebagai moderator, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan tutur kata yang salah, dan terima kasih besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.